warahmatullahi wabarakatuh. Kami, siswa-siswi kelas 6 MI Darussadah Domasan, dengan bangga mempersembahkan drama kolosal Perjuangan Peta Blitar dalam lakon Pemberontakan Peta Blitar. Selamat menyaksikan. Atas nama warna merah pada darah, atas nama warna putih pada tulang, sejarah telah menorehkan kisah penjajahan di bumi Pertiwi, menorehkan kisah kelam penjajahan berkepanjangan yang meluluhlantakkan Nusantara, memberikan penderitaan kepada rakyat Indonesia. Oh, bumi Pertiwi menangis, bumi Pertiwi bersedih, bumi Pertiwi memanggil putra-putri terbaiknya untuk bangkit melawan kekejaman penjajah. Demikian pula di Blitar, Sudanco Supriyadi dan kawan-kawan memberontak pada kekejaman penjajahan Jepang. Tanggal 14 Februari 1945, mereka mencetuskan perlawanan kepada bangsa Jepang, membuka mata dunia bahwa pasukan Peta Blitar adalah manusia-manusia pilihan Tuhan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajahan. Mereka semua adalah senopati pemberontakan Peta Blitar. Nusantara adalah sebuah negeri yang kaya raya. Karena kekayaan itulah banyak bangsa Eropa yang datang untuk mendulang rempah-rempah. Bangsa Belanda sebenarnya bukan bangsa pertama yang datang ke Nusantara. Mereka sebelumnya hanyalah pengecer rempah-rempah yang dibawa oleh Portugis dari Nusantara. Namun, setelah bangsa Belanda memproklamasikan kemerdekaannya, mereka melakukan ekspedisi untuk mencari sumber rempah-rempah. Dan akhirnya mereka menemukan Nusantara, negeri tanah surga di Katulistiwa, tanah Gemah Ripah Loh Jinawi yang tak ternilai indahnya. Mereka gembira, mereka bereforia.
Kerja! Ampun Tuhan, Tidak ada alasan. aku tidak kuat lagi. Kalian tidak akan kuberi makan jika kalian tidak kerja. Tidak Tuhan, kami harus Cepat kerja! Akhirnya bangsa Belanda menjadi bangsa yang serakah. Mereka mengangkangi, mereka mengeksploitasi, mereka memonopoli seluruh kekayaan bangsa Indonesia. Kekejaman demi kekejaman dilakukan bangsa Belanda. Politik tanam paksa, pemberakuan kerja paksa, strategi divide ad impera memecah belah bangsa Indonesia, membuat penderitaan yang luar biasa kepada rakyat Indonesia. Hingga akhirnya kesombongan dan kempongan bangsa Belanda harus berbenturan dengan kekuatan bangsa Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Begitulah pada akhirnya tanggal 14 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Penyerahan itu dikenal sebagai Perjanjian Kalijati. Sejak saat itu, bangsa Jepang menancapkan kekuasaannya di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Kasih tepuk tangan untuk drama Peta. Peta Merdeka. Merdeka. Niki saking semangatnya Bu niki Bu. Masih panjang Bu. Tersebutlah dikisahkan seorang pemuda bernama Supriyadi, terlahir sebagai putra dari Bapak Darmadi dan Ibu Rahayu. Supriyadi kecil saat berusia 4 tahun menjadi piatu karena harus kehilangan ibundanya untuk selamanya. Supriyadi tumbuh dalam asuhan Ibu Susili, istri kedua dari Bapak Darmadi. Walaupun Ibu Susili adalah ibu tiri Supriyadi, beliau menyayangi dan membesarkan Supriyadi seperti putra
putranya sendiri. Dan dalam perkembangannya, Supriyadi lebih sering diasuh kakeknya tercinta dan Ibu Susili karena ayahnya sering berpindah-pindah tugas. Dalam asuhan dan didikan ibu dan kakek tercintanya lah menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri Supriyadi karena seringnya mendengar kisah kepahlawanan. Putuku ngger Supriyadi Rene ngger eladalah jebule wis gedhe kowe ngger wis ngancik dewasa ngger putuku kowe kenal iki sapa ngger? Raden Gatotkaca eyang. Wih, anake Darmaji tenan, ngerti budaya. Ger, Raden Gatotkaca kuwi satriya gagah perkasa, tinatah mendat jinara menter, ora tedas tapak paluning pandhe sisaning gurindo, ditembak lakak-lakak bacok ra tedas, ketika ditempa di kawah candra di muka tidak menjadikannya lebur, tapi justru menjadikannya kekuatan otot kawat balung wesi. Maka dia diangkat jadi senopati besar perang Barata Yudha Jaya Binangun. Kowe wani le dadi Gatotkaca? Wantun eyang. Wah, apik tenan wani dadi satriya. Ngger Beguruwa yo ngger, goleka ngilmu jaya kawijayan lan ketata negaraan. Mengko yen wis oleh gunakan untuk kebaikan. Lihat itu ngger, bangsamu sedang menderita di bawah kekejaman penjajahan. Tugasmu tuntasno ngger. Bumi pertiwi menunggumu. Bumi pertiwi menunggumu. Beguruwa ngger, budala tak pangestuni. Maka begitulah Supriyadi menempuh pendidikan yang baik di sekolah formal dan mendapatkan pula ilmu kanuragan dan kebatinan dari Kiai Hasan Bendo. Urip iku bebasanmu mampir ngombe dipodo eling lan waspada
kudu eling uripe mung sedelo ing donya aja padha agawe dosa bela bangsa labuh negeri bebas penjajah urip merdeka lan wani getih adigang adigang adigong adigong lan adi guna padha sirnakno. Ger putraku Supriyadi, engkau adalah satria prawira negari. Jauhkanlah sifat congkak, angkuh dan sombong. Jadilah seperti pohon padi dan jangan seperti pohon pakis. Pohon padi akan merunduk semakin dia berisi, sedangkan pohon pakis akan semakin mendongak ketika dia tumbuh tinggi. Woi, Caca, apa kaita? Jepange teko. Waduh, ciloko sah, ciloko. Jepange teko. Endi lo? Endi kok ngendi kae? Aku mondar endi? Kae lo. Grampiak ke. Iki lo sama ngene lo. Waduh, ciloko to, ciloko. Kalian semua orang Indonesia, hai! Kalian tidak usah takut. Kami, tentara Dai Nippon, datang sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda. Nippon, pemimpin Asia. Nippon, pelindung Asia. Nippon, cahaya Asia. Kedatangan Jepang dengan slogan-slogan manisnya itu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pemuda Indonesia dengan langkah diplomasi ulung dan dengan alasan membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Maka tokoh-tokoh muda meminta kepada pemerintahan Jepang untuk membentuk peta atau tentara pembela tanah air. Pembentukan peta berawal dari surat Raden Gatot Mangkupraja kepada Gun Saikan, kepala pemerintahan kemiliteran Jepang, pada bulan September 1943, yang antara lain isinya adalah permohonan agar bangsa Indonesia bisa membentuk tentara untuk membantu pemerintah militer Jepang untuk membela tanah airnya. Pembentukan peta ditandai dengan pembacaan Usamu Sere atau maklumat nomor 44 oleh Jenderal Kumachiki Harada.
Oshamu Shire Makmat nomor 44. Mengingat semangat yang berkobar-kobar serta juga memenuhi keinginan yang sangat dari 50 juta penduduk di Jawa yang hendak membela tanah airnya dengan sendiri, maka bala tentara Dainipon membentuk tentara pembela tanah air, yakni pasukan sukarela untuk membela tanah Jawa dengan penduduk asli. Ialah berdiri atas dasar cita-cita membela Asia Timur Raya bersama-sama. Pasal 2, pasukan sukarela pembela tanah air ini dibentuk dengan penduduk asli yang memajukan diri untuk kewajiban membela tanah airnya dan didapatkan di dalam sejumlah opsir Nippon sebagai pendidik. Pasal 3, pasukan sukarela tentara pembela tanah air termasuk di bawah pimpinan Saigo Shigekan dan wajib menerima perintahnya. Pasal 4, pasukan sukarela pembela tanah air harus insaf akan cita-cita dan kepentingan pekerjaan pembela tanah air serta wajib turut membela tanah airnya di dalam shu masing-masing terhadap negeri sekutu di bawah pimpinan Dainipon. Aturan tambahan undang-undang ini mulai berlaku pada hari ini diumumkan Jakarta tanggal 13 bulan 10 tahun Showa 2603. Seigo Shigekan. Demikianlah dengan janji-janji manis Jepang untuk memerdekakan rakyat Indonesia. Tetapi karena didesak oleh kepentingan perang melawan sekutu, Jepang menjadi bangsa yang ganas, menindas rakyat Indonesia. Bendera merah putih dirampas. Bendera merah putih diinjak-injak. Bendera merah putih dicampakkan ke tanah. Harga diri bangsa Indonesia terluka. Martabat bangsa
bangsa Indonesia diinjak-injak. Jepang mengingkari janjinya. Jepang mengingkari janjinya. Janji-janji kemerdekaan yang diberikan Jepang ternyata hanya isapan jempol belaka. Jepang yang awalnya datang dengan muka manis karena didesak oleh kerakusan dan haus kekuasaan akan kemenangan perang melawan sekutu, berubah menjadi penjahat ganas yang menindas rakyat Indonesia. Romusa, para laki-laki dipaksa untuk membuat parit-parit. Para laki-laki dipaksa membuat benteng-benteng pertahanan untuk menghadapi tentara sekutu. Romusa dipaksa untuk membuat terowongan. Romusa dipaksa untuk menggali tanah dan mengangkut batu. Romusa dipaksa membendung pantai, mengangkut gelondongan kayu dengan gerobak. Mereka bahkan tidak mendapat makanan yang layak. Para kempentai datang mencambuk dan menyiksa para Romusa. Banyak yang terkena sakit malaria dan disentri dan akhirnya mati. Mayat mereka ditumpuk layaknya bangkai dan menjadi makanan burung gagak. Wabah penyakit merajalela. Rakyat terkena pagebluk. Dukun Kianfu, Dukun Kianfu, Dukun Kianfu. Gadis-gadis muda diculik. Gadis-gadis muda dirampas dengan paksa dari rumah orang tuanya. Mereka diseret, dijadikan pemuas nafsu para tentara dan perwira Jepang. Bumi Pertiwi menangis. Bumi Pertiwi berduka karena kekejaman dan penindasan Dai Nippon dan bala tentaranya. Indonesia kehilangan putra-putri terbaiknya. Semua meratap. Bumi menangis. Langit terisak-isak mengiringi para gadis muda yang dibawa Dai Nippon sebagai pemuas hawa nafsunya.
Peta yang sedang berlatih dan membuat pertahanan melihat semua kekejaman Jepang. Mereka melihat penderitaan bangsanya sehingga membuat mereka marah. Hati para pemuda yang tergabung dalam tentara pembela tanah air menangis. Hati mereka teriris. Jiwa Supriyadi dan kawan-kawan teriris-iris. Jiwa nasionalisme mereka berontak setelah menyaksikan kekejaman penjajahan bangsa Jepang. Ananda Supriyadi. Ini Ger. Ananda Supriyadi, kini kau telah menjadi prawira negari, Ger. Sudah saatnya kau memahami arti dari kehidupan. Jadilah satria aku layaknya Raden Gatotkaca. Ger, Raden Gatotkaca yang tak hancur karena penderitaan dan tekanan kawah candra di muka. Justru penderitaan itu membuatnya kuat dan sakti mandraguna. Ger, Supriyadi, sudah saatnya kemampuanmu kamu gunakan untuk kebaikan dan kemuliaan bangsamu. Bangkitlah, Ger. Jadilah seperti Raden Gatotkaca yang selalu setia pada janji dan pengabdiannya, yang tetap tegar menjadi panglima perang melawan keangkaramurkaan Kurawa, walaupun dia sepenuhnya tahu bahwa akan gugur di tangan senjata Kuntowijoyo Adipati Karna. Pergilah berjuang, Ger. Bumi pertiwi menunggumu. Berangkatlah, Ger. Berangkatlah. Doa restuku senantiasa bersamamu. Pasti kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara. Engkau pergi ke medan jaya, kuatkan tekad di dada untuk kejayaan negara. Jaya di kau pahlawan, terus maju pantang mundur. Berangkatlah berjuang pahlawan, kuatkan tekadmu, kuatkan
jiwamu demi kebebasan negerimu. Terus maju, pantang mundur. Suatu malam, di kamar Budanco Halir Mangkudijaya, didesak rasa kebersamaan untuk memberontak, Sudanco Supriyadi memimpin rapat rahasia yang dihadiri oleh Sudanco Supriyadi, Hai, Sudanco Dr. Surya Ismail, hai, Sudanco Muradi, hai, Sudanco Suparjono, hai, Bundanco Halir Mangkudijaya, hai, Bundanco Sudarmo, hai, Bundanco Suranto. hai. Kawan-kawan, kehadiran kita di tempat ini mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Untuk itu, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka saya mengusulkan untuk menanggalkan pangkat kita masing-masing. Setuju? Setuju. Pada garis besarnya, pada rapat rahasia yang kedua ini, saya ingin mengabarkan betapa menderitanya rakyat akibat penindasan dan kekerasan Dai Nippon. Maka tidak ada jalan lain, kita harus memberontak melawan Dai Nippon. Kawan-kawan, saya tahu betapa berat resiko dan akibat yang akan kita tanggung. Memang setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Kalau kita tertangkap tentara Jepang, paling ringan hukuman mati dijatuhkan pada kita semua. Dan saya berharap di dalam perjuangan kita ini jangan sesekali mengharapkan pangkat, kedudukan, apalagi gaji yang tinggi. Bunuh semua pikiran itu, karena setuju kita untuk melawan kekejaman Dai Nippon. Berarti kita bersama-sama telah menandatangani surat kematian untuk bumi tercinta ini. Tekad para prajurit peta telah terbakar oleh api kemarahan pada kekejaman Jepang. Supriyadi dan kawan-kawan telah bertekad untuk memberontak pada kekejaman penjajahan Jepang. Mereka telah menjadi patriot bangsa, menjadi pahlawan yang akan membebaskan negerinya dengan tohpati membela bumi pertiwi. Rencana Supriyadi untuk memberontak ternyata telah tercium oleh salah seorang pelatih Jepang.
Useno Seno Kasikan yang pada suatu malam dalam keadaan mabuk, Useno berteriak-teriak memanggil Supriyadi sambil mengacung-acungkan samurai. Sudancho! Sudancho! Sudancho mau berontak ya? Sudancho mau berontak ya? Sudancho! Sudancho Bakero Sudancho! Sudancho Bakero Sudancho! Sudancho! Sudancho Korro Subaki Sudancho! Sudancho Korro Subaki Sudancho! Ho ha 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 ha. Sudancho! Sudancho mau berontak ya? Sudancho Bakero Sudancho! Ho ha 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 ha. Sudancho! Sudancho Korro Subaki Sudancho! Sudancho Korro Subaki Sudancho! Wah ha 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 ha. Sudancho! Sudancho Bakero Sudancho! Sudancho Bakero Sudancho! 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 Sudancho ang Yakuza! Sudancho ang Yakuza! Ha 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 ha. Beberapa saat sebelum memberontak, dengan diam-diam Sudancho Supriyadi, Sudancho Muradi, dan Sudancho Sunanto menemui Bung Karno di belakang dalam Istana Gebang. Supriyadi, pertimbangkanlah masak-masak untung ruginya. Kuharap kalian menyadari tindakan pemberontakan ini pasti akan ditindas. Kami yakin kami akan berhasil. Menurutku, sekarang kalian masih terlalu lemah untuk mengambil resiko itu. Apakah Bung Karno tidak akan mendukung kami? Tidak. Peta adalah senjata revolusi bagi kemerdekaan Indonesia. Sekalinya kalian tertangkap, tugasku menyelamatkan tentara peta yang tersisa. Aku tidak akan mengorbankan peta untuk segelintir tentaranya yang memberontak. Ingat, kalian adalah prajurit. Tekad Supriyadi sudah bulat untuk memberontak terhadap Jepang. Maka Supriyadi menghadap ibunya bersujud memohon doa restu. Bu, Supriyadi mau berangkat memberontak Jepang. Ibu tidak usah bersedih.
Ibu boten usah kuatir kalau dalam jangka 3 sampai 5 tahun Supriyadi tidak muncul. Berarti Supriyadi telah gini. Tetapi kalau ibu dan keluarga mendapatkan kesulitan, Supriyadi bakalan gini. Berangkatlah berjuang, Ger. Kuatkan tekadmu. Doa ibu selalu menyertaimu. Lampu-lampu mulai dipadamkan. Para prajurit jaga mulai mondar-mandir. Sesekali terdengar suara trompet. Supriyadi berhenti di tempat yang ditinggikan. Tampak kebenciannya pada Jepang. Tiba-tiba terdengar suara orang tua, Kiai Hasan Bendo, gurunya. Oh, Ananda Supriyadi, sebetulnya ini bukan waktu yang tepat untuk memberontak. Tunggu 3 sampai 4 bulan lagi. Tapi kalau Ananda masih mau memberontak, aku hanya dapat merestuimu karena perbuatanmu adalah mulia untuk melepaskan penderitaan rakyat Indonesia dari penjajah. Di larut malam, tanggal 13 Februari 1945, malam Selasa Pon, jantung Supriyadi dan kawan-kawan berdegup keras, sekeras tekadnya, penuh kepastian untuk memberontak. Satu kepastian yang pantang surut, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kawan-kawan, kita mesti mengadakan pemberontakan malam ini juga. Kita bunuh semua ketek-ketek Jepang dan semua orang yang menghalangi untuk mempercepat kemerdekaan ini. Tapi ingat, cegah sejauh mungkin untuk membunuh bangsa sendiri. Rencana pemberontakan ini mungkin telah diketahui oleh pihak Jepang. Apalagi tadi siang, 1 gerbong kepetai didatangkan dari Semarang. Apalagi maksud kedatangannya kalau bukan untuk menangkap kita. Kita tidak bisa menunggu-nunggu lagi karena penderitaan rakyat sudah tidak tertahan lagi. Perjuangan akan dimulai tepat pukul 3:30. Tembakan mortir dengan arah Hotel Sakura akan menjadi tanda dimulainya perjuangan. Selamat berjuang kawan-kawan. Lebih baik mati
daripada kehilangan bumi pertiwi. Merdeka! Merdeka! Kata-kata pasti dibuktikan dengan kesiapan anggota Peta Blitar dalam 4 sektor. Saat para anggota Peta Blitar sedang menyiapkan sektornya masing-masing, seorang tentara peta yaitu Sudanco Partoharjono menunaikan cita-cita yang sudah lama diidamkannya, yaitu menurunkan bendera Hinomaru dan mengibarkan sang merah putih di lapangan upacara Daidan Peta Blitar. Sudanco Partoharjono menuju lapangan upacara Daidan Peta Kota Blitar. Walaupun kemarahannya begitu memuncak kepada Jepang, Sudanco Partoharjono tetap menghormat 3 kali kepada bendera Hinomaru. Setelah menghormat 3 kali kepada bendera Hinomaru, Sudanco Partoharjono menurunkan Hinomaru, sebuah cita-cita yang telah lama dipendamnya. Sebuah nazar mulia akan dituntaskan Sudanco Partoharjono hari ini juga. Sudanco Partoharjono mengambil Hinomaru dengan kemarahan yang luar biasa. Partoharjono mencengkram Hinomaru, menyobek Hinomaru, mencampakkan Hinomaru. Partoharjono menangis terisak-isak. Lalu dia berjongkok mengambil sang merah putih yang telah lama disimpannya. Hari ini nazar itu akan dituntaskan. Partoharjono akan menaikkan sang merah putih, menggantikan kibar Hinomaru di lapangan upacara Daidan Peta Blitar. Dengan menahan isak haru, Partoharjono menalikan sang merah putih. Duh Gusti, kula nyuwun iki pangestu Gusti. Duh Gusti, kula nyuwun iki pangestu Gusti. Duh Gusti, kula nyuwun iki pangestu Gusti. Kemudian Partoharjono menaikkan bendera merah putih di tiang bendera lapangan upacara Daidan Peta Blitar. Kemudian dia mundur sesaat, lalu dia bersujud syukur dengan takzim. Lalu Partoharjono mendekat kembali tiang bendera itu dan menghormat kepada sang merah putih dan berbalik badan meneriakkan kata Merdeka!
Hajime Putih, Hajime Putih. Saya Supriyadi. Kita semua adalah Supriyadi. Kita semua adalah putra-putri terbaik negeri ini yang selalu siap mengorbankan jiwa dan raga demi kedaulatan negeri ini. Merdeka! Merdeka! Pemberontakan Peta Blitar yang dipimpin oleh Sudanco Supriyadi telah berhasil mengobarkan api revolusi, berhasil meletupkan semangat perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan Supriyadi dan kawan-kawan telah ikut mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, jayalah Indonesia. Merdeka! Demikianlah persembahan dari kami. Semoga perjuangan Sudanco Supriyadi menjadi api perjuangan dalam diri kita untuk mengisi kemerdekaan. Sampai jumpa. Salam kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk MI Darussa dan Domasan Kalidawir Tulungagung Jawa Timur.
Indonesia. Luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi persembahan drama spektakuler dari adik-adik kelas 5 dan kelas 6. Dan terima kasih pada malam hari ini disiarkan langsung secara live streaming ya. Mudah-mudahan bisa menghibur masyarakat Indonesia, luar negeri, baik dari Korea, Bapak Ibu yang ada di luar, selamat malam semuanya ya. Luar biasa. Karena pada malam hari temanya adalah perjuangan. Kalau saya jawab siapa kita? Indonesia. Siapa kita? MI Darussaada. Setuju ya? Setuju? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Nah, ini sing keri dhewe kurang kompak. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Yang terakhir siapa kita? MI Darussaada. Itu ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? MI Darussaada. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Luar biasa adik-adik yang ada depan. Tolong duduk adik-adik ya, karena disiarkan langsung secara live biar nanti kepalanya nggak kelihatan ya. Ya, duduk-duduk yang manis ya. Jangan sampai ke sini gitu ya. Oke, masih bersama pentas seni pada malam hari ini bersama RA dan MI Darussaada Domasan Kalidawer Tulungagung yang pada malam ini paling sangat luar biasa di halaman megah Darussaada ya. Luar biasa. Jangan pulang dulu karena acara berikutnya masih luar biasa. Kita sambut dari kelas 4A Tari Kun Anta, dipersilakan.